muter-muter terus Kulino, nggak tahu nih, heran saya kok muter-muter terus nih. Muter terus nggak bisa terus dari tadi. Bukan, nggak ngerti saya. Ini karena apa banyak bangetnya akses tuh jadi kayak gini ya. Karena dicek aja ya absennya, tak bikinin forum. Jadi soalnya absennya 2 kali di pertemuan yang 4 dan pertemuan 5. Nggak tahu yang 5 belum nggak bisa tak update dari tadi. Gitu ya. Yang ini udah oke sih. Nanti tinggal dilihat aja. Oke. Langsung ke materi ya. Materinya sudah ada di Google Drive, nanti bisa dicek. Oke, untuk materi kali ini kita mau ngomongin tentang prinsip animasi lagi, yaitu arc sama slow in dan slow out, pengenalan penerapan. Ini ada salah teknik sebenarnya, nggak pakai di sini ya. Sama slow in slow out itu seperti apa. Sama nanti ada weekly test juga untuk untuk pengaplikasian ball bouncing. Oke, yang pertama prinsip animasi arc dulu. Arc itu apa sih? Nanti relate-nya adalah ke penugasan yang nanti kamu bikin. Arc itu apa? Arc itu adalah jalur yang membentuk sebuah objek atau gerakan yang disebut arc. Nah, arc ini membantu untuk menampilkan gerakan yang lebih ekspresif. Acuan dari gerakan yaitu adalah di timing lengkungannya. Ya, namanya arc berarti kan melengkung. Arc itu kan artinya kurva ya. Kurva itu berarti lengkungan. So, hal yang sifatnya gerakan yang ada di animasi itu harus berprinsip pada sebuah lengkungan. Jadi, nggak berlaku ke gerakan yang sifatnya mekanikal. Mekanikal itu apa sih? Mekanikal itu berarti sesuatu yang sifatnya mekanis, robotik, dan segala macam. Gerakan, kalau misalnya kamu referensinya gerakan robot itu gimana sih? Gerakan robot kan dia kan kaku gitu ya. Terus nggak bersumbu sama kurva melengkung ini tadi. Nah, gerakan paling sederhana dari aplikasi arc ini adalah lengkungan bola. Kemarin kita belajar tentang bola yang dari atas sampai bawah mantul lagi. Nah, kemudian kita lakukan lagi gerakan yang lebih kompleks, yaitu bolanya itu mantul menggelinding ke bawah. Oke. Nah, ini sama kayak penerapannya kemarin itu salah satu arc ini merupakan salah satu prinsip animasinya di teori prinsip animasi. Jadi ketika kita menggerakkan karakter seperti gerakan lengan dan seluruh anggota tubuh, gerakan mulut dan segala macam, ketika kita melakukan dialog itu pun juga menerapkan prinsip arc ini tadi. Contoh, ketika kita menggerakkan bola dari atas ke bawah, ketika dia mekanikal sifatnya, memantul kayak yang tadi ini ya. Kalau kita memantul gini, berarti seolah-olah dia si bola ketika sampai di ujung sini, ini kan berarti dia memantul dari ada objek yang ada di atas. Jadi seolah-olah dia mantul ke bawah. Dari atas terus ke bawah lagi. Jadi dia bertolak ke satu benda gitu. Nah, sedangkan kita ketika harus menampilkan prinsip arc, dia harus melengkung. Berarti ini kan otomatis harus ada yang namanya slow in dan slow out ini tadi gitu. Dan itu berlaku ke semua gerakan, entah dari menoleh, sesederhana karakter yang sedang menoleh pun itu juga mengaplikasikan hal tersebut. Sama kayak gini juga, ketika kita gerakan dari kayak ada tuas dari atas mau ke bawah, ketika kita tidak menerapkan prinsip animasi arc, otomatis dia bentuknya tuh kayak ada distorsi di tengah gitu loh. Nah, sedangkan kita menerapkan prinsip arc itu berarti kita volumenya itu juga sesuai, ya. Sama kayak ini juga. Ada orang dari atas ke bawah turun gitu, itu juga menampilkan arc juga. Ada lengkungan di situ. Ada orang jalan, ini ada arc juga. Ada orang lagi lagi nendang, itu pun juga menerapkan prinsip arc. Dan itu ketika gerakannya semakin kompleks, tentunya prinsip arc-nya juga harus berurutan juga gitu.
Semakin kompleks, otomatis kita harus menentukan beberapa prinsip arc-nya yang yang relate ke gerakan yang mau kita bikin. Nah, contoh nih penerapan aplikasi arc di dialog ketika dia lagi ada karakter lagi ngomong, itu juga sama. Letaknya di mana sih? Letaknya di gerak bibir yang fleksibel ini tadi. Bagian fleksibel di mana sih? Di bagian ujung dan bentuk keseluruhan si mulutnya ini tadi. Kita bisa pakai yang di pinggir, terus kemudian dia masuk, ada suka sensasi kemarin ya. Prinsip suka sensasi juga berlaku di sini. So, ketika kita kalau misalnya ada yang bingung dan penasaran, berarti ketika kita menggerakkan satu gerakan pun itu berarti harus semua 12 itu ada di situ, tergantung. Yang jelas pasti ada lebih dari satu prinsip animasi ketika kita menggerakkan satu gerakan sederhana. Itu sih. Nggak semua harus 12, tapi pasti lebih dari satu. Ketika kita gerakin satu gerakan yang gerakan yang simple. Ya. Gerakannya juga salah satu gerakan yang simpel paling sederhana. Jadi prinsip arc ini itu adalah membuat gerakan dengan bentuk dasar seperti ada lengkungan busur di situ. Sekali lagi pokoknya arc itu adalah satu gerak yang dia prinsipnya ada lengkungan. Entah itu bentuk lengkungannya CS atau segala macam, itu fleksibel, hanya saja dia harus berprinsip ada sebuah lengkungan. Tipsnya sendiri untuk membuat lengkungan ini karena dia bentuknya adalah seperti busur, jadi kemudian kamu bisa gambar masing-masing key di antara lengkungan si busur yang kamu bikin tadi. Ya. So misalnya bikin, loh ini kan bisa dari sini langsung ke atas aja gitu. Nah itu sekali lagi ditanyain, ini ada menerapkan prinsip arc enggak? Kalau misalnya enggak menerapkan prinsip arc atau gerakannya seperti mekanikal kayak robot, nanti keseluruhan gerakannya akan kelihatan kaku. Oke, contoh kayak gini. Jadi prinsip arc ini akan lebih enak dilihat sama lebih realistis gambarnya. Contoh ada gerakan tangan dari ini contoh key pose dari tangan nunjuk ke bawah. Kita ketika gerakin tangan mau nunjuk gitu, itu otomatis kita menerapkan prinsip arc loh. Nggak mungkin kan ketika kita terapin yang sebelah kanan ini gini, nggak mungkin toh. Jadi kayak dia ke atas dulu baru ke sini. Itu kelihatan kayak kita lagi lagi badan lagi kaku-kaku banget terus ngomongnya gini gitu kan nggak realistis gitu. Nah, penerapan dari gerakan yang kita relevansinya adalah di dunia nyata ketika kita bikin gerakan tangan ketika mau nunjuk terus ke bawah itu kayak gimana. Nah, penolakan gerakan nanti law of inertia nanti di bahasan selanjutnya tak jelasin secara detail. Itu kecuali ada benturan kayak tadi, ada bola dari bawah kemudian ke atas terus ke bawah lagi. Nah, di atasnya itu ada tolakan, ada papan atau ada apa gitu. Nah, baru kita bisa pakai sistem yang seperti ini. Ada tolakan, dia otomatis harus kaku kan. Tapi kemudian diterapkan lagi prinsip squeeze and stretch. Ketika dia cuma ke atas tok, kalau bolanya jenisnya hardball sih oke. Tapi ketika dia jenisnya softball yang lunak, empuk, ketika ada tolakan berarti kan harus nge-squeeze. Lengkungan itu harus kelihatan halus, dan kalau ada yang patah dari lengkungan itu, maka kelihatan nggak realistis. Gerakannya jadi kaku. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat beberapa, kalau misalnya kamu bikin animasi atau lihat animasi, kok ini kayak gerakannya kaku banget, apa ya yang bikin kaku ya? Bisa jadi di gerakan itu ada nggak menerapkan prinsip arc ini tadi ketika bergerak. Oke, ini yang tadi tak omongin. Gerakan mekanikal, gerakan robotik gitu, sama gerakan makhluk hidup yang dia nggak bergerak berdasarkan struktur mekanik, itu gerakannya akan beda. Terus ketika yang robotik otomatis lebih kaku kan daripada gerakan yang tidak menggunakan prinsip mekanikal ini tadi. Nah, lengkungan si art ini akan membuat gerakan itu kelihatan lebih natural sama lebih realistis. Di sisi lain, si art ini punya sifat yang bersudut atau angular. Jadi ketika digunakan untuk gerakan-gerakan yang sifatnya mekanis, ini bisa dipakai. Tergantung dari efek yang pengen kita pakai itu kayak gimana sih.
Contoh kayak gini, apakah terus habis itu, yang sifatnya mekanikal itu tidak bagus atau tidak baik? Ya tergantung dari gerakannya mau kayak gimana nih. Kita realistisnya aja, kita berdasarkan, study case, gerakan dari live, apa ya, yang nyata, live action atau yang nyata itu seperti apa gitu ya. Contoh kayak brosur yang apa namanya, yang kita pakai di sini. Ketika jaraknya itu pendek, otomatis dia langsung ke, apa namanya, langsung nggak pakai arc di sini. Ketika jaraknya panjang, terus kemudian dia itu menerapkan si prinsip arc, bisa jadi dia, turun ke bawah, bisa jadi lurus, tergantung dari, power yang dihasilkan si, apa namanya, si panah ini tadi ketika dilemparin, gitu ya. Jadi memang, lebih ke kondisional lagi, gerakan apa yang mau kamu pakai, terus, prinsip arc ini harus ada atau tidak, itu tergantung dari adegan atau gerakannya. Oke, ini juga sama. Arc masing-masing bola tergantung materialnya pun juga beda. Objek beratnya, materialnya ini akan berbeda satu sama lainnya. Berapa banyak pantulan sih ketika kita mau gerakin bola bowling? Berapa banyak pantulan sih ketika kita mau mantulin bola basket? Berapa banyak pantulan sih ketika kita mau pakai bola yang isinya air atau bola karet isinya air? Itu nanti akan beda. Prinsip squash and stretch yang terpakai ketika dia memantul di area di surface atau di tanah padat itu kayak gimana nanti akan beda. Ketika dia pakai bola bowling, otomatis dia lebih berat masanya tuh. Ketika masanya lebih berat, otomatis ketika turun ke bawah, ini akan sedikit pantulan yang dihasilkan. Ya, dan ketika dia masuk ke sini, otomatis akan lebih melambat dan langsung menggelinding di sini. Dan ketika kamu pakai yang bola bowling, arc-nya akan lebih tinggi ketika dia dari atas terus kemudian ke bawah. Ini bisa sampai ke menggelinding, bisa sampai ke berhenti. Semakin ke berhenti otomatis bentuknya itu minim squash sama stretch-nya. Karena apa? Karena pantulannya akan semakin rendah. Daya pantulnya si bola ke hard surface ini akan lebih rendah juga. Beda ketika dia di atas ini tolakannya nanti kan beda. Ya. Sama kayak bola bowling juga sama, hanya saja karena materialnya pun sudah berat, sudah apa namanya ketika dia ke hard surface, otomatis dia tidak merubah bentuk, justru malah nanti surface-nya mungkin ada yang kamu sedikit lebih beri efek ketika si bola bowling ini jatuh dari atas. Gitu. Oke. Nah, terus ketika si arc ini harus berhubungan sama makhluk hidup, gimana? Ketika kita mengangkat atau mengikat ke elemen objek, ini nanti juga berpengaruh ke sifat pembawaan si karakter ketika membawa si benda yang berat ini tadi. Ketika kita mengangkat beban, jalur dari objek yang digunakan atau yang digerakkan ini cenderung bergerak masuk atau keluar di area arc-nya. Gitu ya. Kalau misalnya dia berat berarti masuk ke dalam nih. Karena dia harus ada tolakan. Si karakter itu harus rasa ini berat banget nih bola bowling gitu. Enggak cuma di pantulan aja. Nah, ketika dia ringan, otomatis dia lebih ke keluar. Dia ringan banget kan. Dia nggak perlu effort tenaga lebih untuk mengangkat ini. Nanti kaitannya ke balance atau keseimbangan tubuh ketika mengangkat sama ngangkat sama menjaga keseimbangan ini juga nanti kita atur juga. Cuman ketika di sini yang perlu ini nanti ya, ketika kita harus berhubungan ke ada karakter dia mau ngangkat benda itu nanti di pertemuan selanjutnya aja, nanti lebih kompleks soalnya. Jadi yang pokoknya di sini kita pahami dulu objeknya itu bendanya kayak gimana, terus pemahaman tentang objek ini tadi seperti apa, tindakan yang dia harus ambil atau karakter ini ambil ketika dia ngangkat beban berat sama enggak,
itu harus arc-nya masuk atau arc-nya ke dalam. Ya, masuk ke dalam atau keluar. Oke, ketika digerakkan sendiri, gerakan individualnya si karakter, itu seperti apa? Jadi semua yang ada di atau semua anatomi ketika dia bergerak itu punya arc-nya sendiri-sendiri ternyata. Contoh penerapan di gerakan film animasi ketika dia cuma mau dialog aja itu juga harus digerakkan juga. Kita contoh ini adalah arc-nya si hidungnya tok. Arc hidung atau kepala ya, mungkin mewakili kepala. Si tikusnya tidak tahu itu namanya siapa sih, aku lupa. Remy, Bu. Oh, Remy, ya. Nah, si Remy ini itu kita perhatikan dulu si hidungnya. Dari awal dia ketika berdialog itu atau melakukan sebuah dialog gitu ya. Dia yang lebih aktif karena dia di sini si temannya, aku juga lupa namanya siapa. Si temannya ini dia lebih pasif. Dia. Temannya di sini dia lebih pasif, otomatis dia harus gerakannya lebih agresif. So arc-nya dia lebih dominan. Kalau di sini dia fokusnya adalah di kita lihatnya di sini di kepalanya, area kepalanya dia dari sini kemudian ke sini terus balik lagi ke arah sini. Itu ya. Oke, perhatikan lagi ada satu lagi contoh penerapan arc di gerakannya musuh apa musuh ya? Musuh. Hidungnya dia punya arc-nya sendiri. Terus kemudian tangannya ketika gerak dia juga punya arc-nya sendiri. Bahkan badannya pun ketika kita nanti breakdown itu punya arc-nya sendiri juga. Tapi di sini yang dominan adalah di kepala sama di area tangan. Oke. Mereka selalu bergerak ke dalam sebuah prinsip busur. Ini juga sama. Ini keseluruhan badannya, tangannya sama kepalanya ternyata juga beda. Penerapan squash dan stretch-nya ini smear ya namanya ya. Nanti tak jelasin lebih detail tentang smear di penemuan selanjutnya lagi. Penerapan smear-nya ini juga beda. Oke, ini juga sama. Arc-nya beda. Jika dia dari dari sini terus kemudian ke balik ke tengah atau balik ke belakang, arc-nya beda. Perhatiin ya. Berapa banyak sih benda arc-nya yang dia bikin di sini? Sekali lagi prinsip line of action-nya itu juga diterapkan di masing-masing pergerakan karakternya. Oke. Ini ada slow in dan slow out. Kenapa kita kenapa saya mau menjelaskan ada dua materi di sini karena nanti bersinggungan satu sama lainnya ketika penerapan ball bouncing ini harus diterapkan gak cuma arc-nya aja. Slow in slow out kemarin sudah dijelaskan sedikit melalui timing chart, mungkin di sini lebih ke aplikasian nanti ketika sebuah benda itu harus kapan sih harus melambat, kapan sih harus cepat, kapan sih harus menerapkan keduanya gitu. Contoh di sini. Kalau misalnya kita Oke, nah contoh di sini nih. Tadi mana? Ketika kita melihat ada mobil bergerak dari sudut A, dari titik A ke titik B, kayak matematika ya, atau fisika ya, titik A ke titik B kecepatannya berapa? Nah kayak ini juga sama. Ketika dia gerak ke titik A ke titik B, dia ngerem dari melaju ke melambat, dari start ke finish. Ketika dia ngerem, itu berarti kan harus ada ancang-ancang remnya. Nah, kapan kita harus merancang remnya itu kayak gimana itu dari sini. Ketika dia yang nggak pakai slow in slow out, ya udah dia gerak gitu aja terus berhenti. Ya realistis kan. Contoh kalau di sini turning head karakter itu juga sama. Triknya apa sih slow in slow out ini tadi kalau menerapkan keduanya gitu ya. Kalau di sini slow in slow out Halley event gitu ya ketika kita lihat timing chart yang seperti ini. Semakin lambat maka gambarnya semakin banyak.
dan spacing-nya semakin rengket juga. Pokoknya prinsip itu harus selalu diterapkan sampai kamu selesai berkarir di animasi gitulah. Semakin cepat gerakannya, maka semakin jarang, spacing-nya semakin jarang juga gambarnya. Ketika kamu menerapkan gerakannya lambat, otomatis gerakannya juga makin padat, sama spacing-nya lumayan padat juga. Gitu ya. Tadi benar ya. Oke, ini juga kamu sudah menerapkan juga sebenarnya di di gerakan ball hardball softball ketika dilempar itu juga sebenarnya sudah menerapkan juga. Ketika dia harus melambat kapan, mempercepat kapan gitu ya. Oke, ini juga sama, gerak sama waktunya ini nanti akan berbeda. Ini sama kayak kemarin ya, ketika kamu harus cepat itu nanti akan seperti apa? Sama kayak ini juga. Nah, kalau gerakan ini juga gerakan buaya lagi bangun di sini. Kita gambar in between-nya dulu nih. In between-nya kayak gimana? Ini juga sama. Kita nanti ini relate-nya adalah ke prinsip anticipation. Terus kemudian ini juga sama. Kita atur spacing-nya ketika dia mau melambat terus kemudian dan cepat itu nanti harus seperti apa. Oke. Nah, ketika di level dasar slow in, slow out ini akan digambarkan menggambarkan kecenderungan objek itu berhentinya seperti apa, kayak gimana, atau mulai bergerak itu gerakannya kayak gimana. Teknisnya, prinsip ini kalau misalnya kamu lihat di pendulum atau ini terus kamu kehipnotis terus ngantuk gitu ya lihat ini ya. Jadi kalau kamu lihat ada gerakan pendulum, kamu perhatikan baik-baik ketika dia bergerak si pendulum itu nanti kamu akan kamu perhatiin bahwa ketika dia sampai di ujung itu gerakannya akan melambat dan objeknya akan kelihatan lebih jelas daripada di antaranya. Di sini kan cepat, tapi ketika di sini kan dia kelihatan jelas bendanya. Ketika dia digerakin dengan dengan gerakan yang kayak gini. Gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kita harus menggambarkan perbedaannya ya Pak, timing chart yang kemarin kita bahas, penggunaan timing dan spacing ketika dia timingnya adalah konstan atau stabil, nggak ada nggak ada percepatan, nggak ada perlambatan, ya udah berarti dia kayak sistemnya mekanisme aja, dia kayak looping udah gini aja terus, dia nggak akan berhenti misalnya, jadi begini toh, gerakannya konstan dan stabil. Nah, ketika dia harus menerapkan timing untuk slow out, spacing-nya pendek di awal, kemudian panjang di akhir. Benda tersebut atau benda itu nanti geraknya lebih lambat di awal, kemudian cepat. Mungkin ada tolakan di awal atau ada persiapan di awal yang mengharuskan dia itu gerakannya lebih lambat di awal. So spacing-nya nanti akan pendek-pendek dan bergeser ke arah gerakan yang lambat itu tadi. Kemudian kalau slow in berarti ini sebaliknya ya, spacing-nya panjang di awal dan pendek di akhir. Ini bikin si objek itu tadi geraknya lebih lambat seolah-olah akan berhenti atau ada tolakan di situ. Kalau keduanya slow in dan slow out, itu berarti kita lakukan gerakan spacing-nya itu panjang di awal, pendek di tengah, dan panjang di akhir. Tergantung gerakannya juga ya. Kalau misalnya yang seperti ini berarti kita mau fokusnya atau membuat gerakan itu lebih lambat di bagian tengah. Oke. Ini timing chart yang kemarin kita bahas, half slow in, half slow out, sama half slow in dan slow out. Kalau all half event berarti dia konstan ya, konstan dan stabil. Nah, kalau half slow in dan slow out berarti kita prinsipnya adalah lebih lambat, cepat dan lambat lagi. Gerakan seperti apa itu? Itu gerakan kayak gini. Contoh ada karakter dia lagi mau mukul baseball. Nah, ketika dia mukul baseball itu berarti kan ada gerakan lambat di awal. Kita pengen menegaskan ke audiens kita kalau ini lagi
mau mukul bola loh. Berarti kan kita kita arahkan si audiens itu untuk ini gerakannya kita mau pastiin dulu orang-orang itu ngerti kalau dia lagi megang softball dan mau mukul bola. Berarti kan gambarnya lebih lama, lebih panjang dan otomatis gambarnya lebih banyak kan. So spacing-nya juga akan lebih rangkap. Ketika dia mau mukul, itu berarti kan gerakannya cepat tuh. Nggak mungkin kan lambat. Kalau lambat berarti harusnya ke all half event. Slow-mo gitulah, efeknya ada slow motion gitu. Nah, efek slow motion berarti dia konstan. Nggak ada percepatan, nggak ada perlambatan. Dia konstan, semuanya stabil. Bisa boleh, tapi kemudian kita tergantung adegannya apakah memang mengharuskan untuk slow motion gitu, atau enggak. Nah, kalau kasusnya di sini, dia kan cepet di tengah, dia tinggal langsung mukul si bolanya. Nah, ketika mukul si bola, ini berarti ada perlambatan di sini. Kalau dia terlalu cepat, si audiens akan bingung, tadi mau bola apa ya? Tadi apa tuh? Tadi kok nggak kelihatan gitu. Ketika dia mukul ini baru kamu spacingnya agak regangin, baru ketika dia sudah mulai mukul, itu spacingnya kamu rengketin lagi. Ya. Oke, penerapan konsep slow in slow out itu identik sama konsepnya akselerasi, velocity, sama translation. Kalau kita menggunakan prinsip fisika ke dalamnya, belajar fisika jadinya saya ya. Saya dosen dosen animasi, dosen fisika saya. Jelasin fisika juga. Posisinya objek itu berada di dalam ruang gerak. Ada translation pada perpindahan objek dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau velocity itu ada perubahan posisi dari waktu ke waktu. Terus kemudian laju perubahan atau akselerasi itu adalah perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Ketika dia harus melambat atau kemudian cepat, itu berdasarkan ini. Nah, kesalahan yang umum dilakukan ketika kita lagi bikin slow in dan slow out itu adalah spacing yang diterapkan itu nggak konsisten. Kadang nambah, kadang kurang gitu. Kadang malah tiba-tiba di tengah itu ganti gitu kecepatannya. Nah, ini yang selalu kita ingat-ingat baik-baik. Ini gerakan, pokoknya prinsipnya dari awal kita mau bikin gerakan itu cepat dulu atau lambat dulu, itu dulu patokannya. Nah, ketika dia mau cepat dulu, lambat terus cepat dan lambat lagi, berarti kan gerakannya kita mau fokusnya adalah di awal dulu, gitu ya. Nah, selalu diingat ketika objek itu bergerak ke dalam arc, nggak boleh keluar dari jalur arc-nya. Arc ini beda sama timing chart ya. Arc ini kalau misalnya kamu bikin arah, itu beda sama tadi satu arah, kita perhatiin arc-nya kayak gimana, itu patokan gerakannya kita, patokan K-nya lah. Nah, kalau timing chart itu patokan waktunya. Nah, di penugasan kali ini kita tetap masih di bouncing ball, hanya saja bedanya di penugasan kali ini kita pakai prinsipnya sama, squash and stretch juga, sama timing and spacing dengan penerapan arc yang mau kita aplikasiin. Ya. Kita bikin dulu nih, kira-kira mau timing dari spacing-nya kayak gimana ya? Kita butuh berapa pantulan bola. Jadi kalau misalnya kita mengatur saya harus bikin berapa pantulan, Bu. Kalau kamu bikin berapa pantulan berarti tergantung dari sininya dulu, dari awal dulu. Dari awal nih, ini jatuhnya tinggi banget nggak ya? Kalau jatuhnya tinggi banget berarti kan akan banyak pakai pantulan di sini. Nah, kalau misalnya dia dari kecepatan yang stabil dan harus pakai dan tidak di tempat yang sangat tinggi, berarti di 3 atau 4 saja pun cukup sampai berhenti atau gelinding gitu ya. Nah, frame-nya itu kita kasih di on one atau di on two gitu ya. Nanti sama kayak kemarin, kita mau bikin saya mau bikin di mana nih enaknya, ya tergantung kamu. Semakin kamu pakai on one berarti gambarnya semakin mulus. Resikonya otomatis kamu butuh effort untuk mengerjakannya yang lebih banyak. Terus apakah saya harus menghindari on one? Tidak. Tergantung gerakannya juga. Gerakan kalau misalnya fluid sifatnya, ada angin, terus kemudian kayak api yang memang dia butuh kecepatan yang tinggi,
itu berarti saya sarankan untuk di on one. Ketika kamu mengharuskan untuk gerakan ini masih bisa terekam jejaknya, gerakannya di on tools, so di on tools oke. Gitu ya. Oke, kemudian kamu gambar key-nya di sini, timing dan spacing-nya. Nah, kemarin saya dapat beberapa WA, Bu boleh pakai shape nggak ya gitu. Saya kayaknya enak pakai shape deh kalau apa namanya gambarnya memang jadi rapih gitu. Tapi resikonya ketika kamu harus nge-rotate gitu, harus apa ya, nge-scale si objek ini cenderung dia tidak sesuai dengan volumenya. Terus bukannya nanti kalau pakai hand draw itu juga sama ya? Beda. Kalau kita hand draw atau manual, itu kita cenderung bisa ngira-ngira. Oh, ini ternyata kegedean nih dari yang sebelumnya. Kalau kamu nge-scaling, itu justru malah kelihatan nggak natural. Jadi kadang-kadang di sini dia ceper banget, kadang-kadang di sini enggak, padahal kan harusnya sama. Kalau misalnya beda pun berarti di sini lebih ceper, yang sini enggak. Ini kan ada perubahan ya. Ini lebih stretch-nya itu lebih padat daripada di sini. Dia ada perubahan. Akan sulit ketika kita harus nge-scale satu persatu. Volumenya cenderung nanti akan berubah, takutnya gitu. Kalau kita pakai form shape yang ada di software itulah, apapun itu. Itu takutnya itu nanti akan nge-scale, overscale, atau volumenya akan berubah dari bentuk yang sebelumnya. Perlu dilihat lagi nge-squash dan nge-stretch-nya itu sesuai dengan volume. Volumenya seperti apa, sesuaikan dengan volume normal atau yang ada di K1. Patokannya adalah di K awal. Oke. Nah, ketika disatukan, berarti kan untuk di frame 6, 5, dan 5, 6, 7, dari perubahan bentuknya, timing dan spacing-nya nanti harus dibuat seperti pada gambar berikut. Gitu ya. Oke, ini juga timing chart-nya kamu bikin di di poin yang 5 ini ada perubahan bentuk gitu ya. Ada perubahan bentuk di poin 5 ke 6 sama ke 7 nanti. Ketika dia mantul berarti dia spacing-nya nanti ketika di atas itu bentuknya selalu seperti normal. Paham ya? Ketika di gambar paling atas itu bentuknya itu harus seperti balik ke normal lagi. Dan ketika di 17, 75 sama di K31 misalnya, ini berarti sesuaikan dengan K sebelumnya, atau ini tolakannya udah berhenti belum ya, atau jangan-jangan di sini si bola ini hidup gitu. Kemudian dia tambah tinggi lagi, kemudian ketika dia tambah tinggi berarti tolakannya di sini kan semakin padat kan. Semakin padat berarti stretchingnya akan semakin pendek, semakin tipis gitu. Semakin dia semakin gepeng. Tuh, tergantung tolakan yang kamu bikin. Ya. Oke. Kemudian dari timing chart yang kita bikin itu bisa kita bikin in between-nya. Terus gambar yang terpenting di sini adalah di di key-nya, key pose-nya nanti kalau kamu bikin seperti apa. Perhatiin jaraknya, timing chart-nya, terus kemudian in between-nya ini sama yang jelas di volume massa dari bola yang mau kita matulkan itu seperti apa. Gitu ya. Jadi jika keseluruhan pola bouncing ball nanti yang akan dikerjakan itu kita lihat ada kontak sama pass-nya yang di atas ya, dia harus kontak ke surface atau ke benda, itu nanti akan seperti apa, itu nanti akan berpengaruh ke key berikutnya. Kamu mau bikin tekniknya post to post atau straight ahead ini sama aja, tergantung dari si kontaknya kamu kayak gimana, surface-nya kayak apa, materialnya kayak apa. Oke ya, jadi nanti kamu bikin satu objek pantulan bola dengan material softball, bukan hardball ya. Nah, objek ini dia dari atas, kemudian memantul ke gelining ke bawah sampai berhenti. Gitu. Nah, buat materialnya pakai soft bola, sertakan timing chart-nya juga, terus kemudian diekspor dalam bentuk MP4 atau GIF ya. MP4 atau GIF, terus kemudian dikumpulin di drive dengan nama kayak gitu tadi. Itu sebelum masuk ke praktek sebentar, kamu ada pertanyaan enggak?
yang mau ditanyain? Ya, gimana? Saya mau nanya Bu, Langsung on aja. matkul animasi 2D jadwal PTM-nya sudah ada belum ya? Aku kok belum dapat kabar ya? Aku nggak tahu, serius. Aku belum ada kabar. Saya emang dosen-dosen prodi lain, kelas lain itu sudah mulai pakai lab, tapi aku sendiri belum dapat belum dapat persiapan untuk PTM ya, kapan bulan ini atau kapan itu belum dapat serius. Makanya aku juga nggak tahu nih, aku bisa PTM kapan. Kalau mata kuliah lain udah ada yang PTM? Belum Bu. Belum ya? Iya, aku juga nggak tahu juga. Ya, tak telepon dulu. Oke, terus tadi siapa yang tanya lagi ya? Oh, Hanun gimana? Saya Bu, Ya. buat tugas kedua ini bisa pakai software Adobe After Effects nggak Bu? Enggak. Apa? Ya, Oh enggak ya. enggak boleh. Soalnya saya kebiasaan pakai AE Bu, Enggak boleh. bikin motion graphic. Ya udah, terima kasih Bu. Ya, ya. Kenapa nggak boleh? Karena After Effects itu bukan buat animasi sebenarnya. After Effects sesuai sama namanya ya. Juga saya ada After Effects di sini. Sesuai sama namanya. Special effect. Ya, special effect. Special effect. Sebenarnya After Effects itu bisa animasi, bisa frame by frame, itu bisa. Tapi ya kemarin yang saya concern adalah ada ketika kita lihat Adobe Animate, Photoshop pun sebenarnya bisa, tapi nggak saya rekomendasikan juga. Sama. Sebentar. Oke, ini sama ceritanya. Oke, kita perhatikan ketika software kita perbandingan kalau hanya kita pakai di Krita sama di Adobe Animate ini loh, timeline bar-nya. Ini yang penting. Kita bisa tahu kita pakai on one, on tools itu dari sini. After Effects nggak bisa. Mana tuh? Udah belum ya? Belum. Adobe Animate ada. Timeline bar-nya ini loh. Kita tahu kita ada di frame keberapa, itu dari sini. Iya. Nah, itu kalau jadi sama ini juga. After Effects itu ada nge-cheat-nya. Udah ya. Nge-cheat itu kita bisa klik langsung is in is out, slow in slow out itu udah langsung ke convert gitu. Gimana? Enggak Bu. Pipi? Iya, Nun. Udah. Sudah Bu, sudah jelas. Udah jelas ya. Bu, kalau Adobe Animate itu ada ngek-ngekannya nggak Bu? Saya mau download juga Bu, atau kalau mau bayar hubungan bunga apa Bu? Aku nggak tahu ya. Aku kalau soal Adobe Animate karena banyak tersebar di beberapa torrent, di forum kayak Indo Webster dan segala macam, itu kan banyak banget ya yang udah. Jadi aku nggak atau kamu bisa beli Tokopedia dan segala macam, itu sebenarnya juga banyak banget crack-crackannya. Kamu bisa beli, bisa bisa cari di torrent,
Kalau itu cari sendiri ya. Aku nggak menyarankan untuk bisa rekomen atau download di mana. Karena kemudahan aksesnya si Adobe Animate untuk diakses, jadi kamu bisa cari sendirilah kalau itu. Kalau Krita kan emang cuma satu dan itu free source, jadi aku bisa kasih nih download dulu di sini nih, kamu bisa download di sini gitu. Kalau Adobe Animate karena banyak banget, coba sok cari apa namanya, cari sendiri di bagian di mana. Tokopedia ada, Shopee ada, kalau kamu beli, kalau mau nge-crack di torrent banyak. Serinya juga banyak, tergantung dari kamu mau pakai kamu apa namanya, laptopnya itu kuat di mana, itu sih. Ya. Oke, Ada Bu. lagi? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Lagi yang mau tanya dulu? Oke, gimana? Untuk tugas yang tadi berarti itu ya Bu ya, bukan pakai ontos, pakai yang straight itu, full. Pakai ontus. Jadi gini, apa? Sih, enggak. Aku belum familiar sama ini. Oke. Jadi tadi pertanyaannya kan tentang kamu harus pakai ontus atau on-one. Gini, kamu pakai ontus sama on-one itu tergantung dari apa gerakannya itu nanti mau kayak gimana. Contohnya kita bikin di ini tak pakai di ontus ya ini ya. Pakai ontus pun bisa, tergantung kecepatannya. Kemudian sekarang kalau di sini kamu ini mau tak pakai, aku mau pakai on one di sini. On one. Kemudian tak tambahin lagi di sini. Ini aku pakai. Ini on trace ya. Oke, ini on trace. Oke, nah ini ini on one berarti ya. Saya tak dulu. Oke, ini aku mau pakai di on one, on trace sama on twos. Oke, tak bikin di on twos. Oke, ini on twos. Nah, apa bedanya kalau misalnya di sini aku mau bikin di sini aku mau bikin kita bikin timing chartnya ya. Oke, kamu bikin ini berarti di saya mau bikin di on one dulu deh. Contoh sampelnya di on one. Di on one ini tadi bolanya mantul ke dari atas ya. Di atas kita bikin arc dulu. Kayak gini lah, kurang gede. Taruh gini. Oke, terus kemudian ini arc-nya berarti dari apa namanya frame yang satu dia cepet kan spacingnya, terus kemudian ke pendek, terus ke berapa tuh ke pendek lagi ya? Ini agak pendek sih. Oke, lebih ke sini. Ini berarti dia dari apa namanya spacing jarang ke spacing ke rangkap malah. Ya, kemudian kita pakai di sini, kita masuk ke
Ini pakai on one. Nanti kita lihat seberapa cepat si on one ini ketika dia bikin. Iya, berarti ini ya spesinya di sini ya. Volumenya perhatiin lagi juga dari awal sampai belakang itu sama apa enggak ya, tahan dulu. Cross lagi ya, apakah sudah selesai belum ini salahnya? Back lagi terus ke sini lagi, apakah sudah sudah pas? Kalau belum pas berarti ada yang salah, besar kecilnya diperhatiin juga. Soalnya nanti akan ngefek ke yang lainnya. Nah, prinsip ini harus pakai straight ahead post to post atau kayak gimana? Tergantung dari kamu gerakannya kayak gimana. Ini bisa nih, kamu bisa pakai post to post, bisa pakai straight ahead. Hanya ya di sini ya. Nah, kemudian ini pose sampai sini ini. Oke, nah berarti kalau sini dia ganti, misalnya ganti kan, misalnya ganti lagi kan, misalnya ganti. Ini berarti di case ini dia pakai penerapan slow in dan slow out, half event slow in slow out. Di sini, kemudian balik ke sini lagi nih, karena dia kan cepet tuh, dia cepet terus kemudian balik lagi nih, ya kan? Oke, nggak bisa lama ya. Oke, terus kemudian di sini dia balik ke sini. Dia mulai di sini spasinya rangkap, ya kan? Di sini kamu kasih, misalnya ini kamu kasih take pose sini. Jadi diantaranya ini kamu bisa nambah lagi. Loh kok salah layar. Bedanya kalau kamu pakai on one atau on two itu adalah di cepat enggaknya. Saling nyimpen apa? Tahunya kan di sini. Enggak, nomor WA. Ya jualan. Oh.
Jelas toh, nek ngomong ki sing jelas. Itu Full. Full. Oh iya, sorry. Nah, misalnya di sini kemudian mau pakai ini spacing. Jadi sampai sini dia harus ini set head atau purpose ya, beda ya. Kalau on one dan on push itu bedanya di sini. Oke. So kamu ketika di play ini akan lebih cepat sampai akhir ya. Kalau di play ini akan lebih cepat banget sampai 9 menit. Dan cepat banget ya. Oke, sekarang kita bandingin sama yang di sini. Oke, timing chatnya sama. Kita cuma bedain di on one atau on push saja. Oke. Ini kita play sampai 19 ya. Oke. Lebih bisa lambat ya. Lebih lambat tapi kelihatan lebih ini gambarnya lebih patah-patah daripada ini. Hidden dulu. Cepat kan? Tapi gambarnya lebih mulus, lebih kelihatan jelas. Beda sama yang ini. Lebih lambat-lambat, lebih patah-patah. Tapi masih kelihatan jelas. Sekarang kalau misalnya kita pakai yang on trees. Nanti kalau misalnya kamu pakai on trace berarti gambarnya ini cenderung harus bisa lebih padat lagi. Kamu bikin apa namanya spacingnya untuk tergantung sama kecepatannya juga ya. Biar nggak kelihatan ngegap loh, tahu-tahu kok ada di ujung gitu. Oke. Ini di 33 misalnya.
Tiga. Oke, play. Coba. Lebih patah-patah lagi ya? Lebih ke situnya aja. Sama aja sama. Udah 24 fps, iya 24 fps juga. Nah, tergantung di kamu mau bikinnya ini on one atau on two sih. Kalau misalnya kamu mungkin udah pengen di on three aja, tapi kamu berarti gambarnya jangan kayak aku tadi, lebih padat lagi gambarnya, lebih gambar yang kamu buat spacingnya lebih banyak gambarnya, biar nggak patah-patah kelihatannya. Oke, terus kemudian balik coba ketika kita lihat yang di on twos, tadi on trees ya. Lebih cepat kan? Oke, terus kemudian yang di on one lebih cepat lagi, cuman kamu butuh butuh untuk bikin gambar yang lebih banyak lagi, dan konsistensi gambarnya untuk di masing-masingnya juga harus lebih diperhatiin lagi. Cepat kan? Nah, tak terusin di sini. Dia masih harus ada step lagi di sebelahnya lagi. Gambarnya harus tak banyakin lagi. Itu ya. Itu sudah jelas kan? Coba ditanya-tanya, udah jelas belum? Bedanya antara kamu harus pakai pose to pose atau straight ahead, terus kamu perbedaan antara on one, on twos, dan on threes. Udah jelas? Ya, oke ya. Nah, saya mau tanya, Bu. Hmm. Misalnya kita pakai di 24 fps. Terus nentuin pakai ontus, berarti kan 12 gambar ya, Bu ya? Tapi ternyata 12 pas gambar tuh pas sudah 12 masih kurang scene-nya. Itu kok misalnya ontusnya jadi 13, 14, 15 itu gimana? Oke sih, nggak masalah. Jadi gini, patokan ontus ini adalah di pergerakan key yang nanti kamu bikin. Frame yang nanti kamu bikin itu kamu patokannya adalah di ontus. Ketika nanti membutuhkan untuk penggambaran, jadi setiap gerakannya tiba-tiba di key ke 21, itu kamu ganti jadi on one, nggak apa-apa. Jadi setiap timing chart ini nanti kamu bisa berubah ke jadi on one dan ontus dalam waktu yang dalam rentang waktu yang bersamaan pun bisa, boleh. Aku kayaknya ada materi tentang itu saya di buku. Di sini ada ya, aku referensi. Di sini ada animator survival kalau nggak salah, aku lupa. Nah, di sini ada penerapan ketika kita nanti ontus dan on one dalam waktu yang bersamaan itu bisa, boleh. Oke, tidak bukan.
Ini. Oke, kalau satu ini dalam satu gerakan ya, dalam satu gerakan. Dia ini pakai on berapa ini? 11, 19, 21, 23 itu pakai on berapa? Berapa? Ayah. Ontus ya, Bu. Ontus, oke. Ontus lagi ya ini ya. Berarti ini ontus ya. Kemudian kita lihat dari frame ke 16, 20. Jadi on one. Gitu. So, ini conditional. Tergantung dari seberapa padat gerakan itu tadi, butuh berapa frame yang kamu mau pengen bikin. Kamu bisa mengkombinasikan on one dan ontus ini tadi dalam satu gerakan. Ini dari gerakan yang sama ini ontus. Ini ada kondisi ketika dia harus pakai on one. Ontus ini ontus 1 3 4 5 ini on one ya, on one. Kemudian kita pakai di ontus lagi ketika di sini, ontus lagi, terus kemudian dia di on one, ontus kemudian on one lagi. Ontus dan jadi ketika dia di frame 17 sampai 37. Terus kemudian di di 16, 17, 18, 19, 20 dia pakai on one. Gitu seterusnya. Tuh, pakai ontus dia on one lagi gitu. Ada lagi contoh lagi. Banyak kok sampelnya. Ini pakai ontus semua. Ontus semua. Ini dia 135 on one lagi. Terus oke, ini ya juga nih. Ini juga sama. Down on ontus. Dia bikin di ontus. From 7 to 8 down on one. Terus down on ontus lagi di 1357. From 7 to 8 down on one lagi. Di dalam satu gerakan itu kamu bisa membiaskan antara ontus dan on one. Jadi ketika kamu ditanya ini sama animator, kamu dibikin di on one atau ontus. Kemudian nanti di gerakan ini saya pakai on one. Misalnya gitu. Jadi bisa kamu kombinasikan antara semuanya, hanya saja tergantung gerakannya akan seperti apa. Yang jelas akan kerasa beda banget antara kamu pakai di satunya on one, kemudian satunya on tris. Perbedaannya cukup signifikan. Gitu. Patah-patahnya itu cukup signifikan. Itu sih ya. Berarti boleh berubah sewaktu-waktu gitu, Pak? Tergantung kondisional lagi, tergantung gerakannya kayak gimana. Kayak tadi ini kalau hanya kita lihat di sini gerakannya di sini butuh ontus, kemudian di sini kita pakai kombinasi on one ketika dia harus membutuhkan gerakan atau penggambaran yang lebih cepat untuk kamu pakai di on one. Gitu. Pas masuk ke adegan baru gitu ya maksudnya? Ya, lebih cenderungnya ke timing chart baru sih. Jadi kan kalau misalnya kamu main di sini, ini kan biasanya ada frame number-nya nih. Seharusnya sih memang kamu tuliskan frame number juga. Jadi ketika di sini nih, kamu bikin di awal ini ya. Ini berarti kamu bikin di frame 1. Jadi kita bisa tahu ini frame kedua di sini. Sorry. Kedua, frame-nya ding, berarti 1 ya. 1, terus 1, terus ini frame ke berapa nih berarti? 1, 3, 4 ya berarti ya, 4. Berarti frame ke tuh, aku salah nulis. Di sini. Oke. 1 ke 3. Ini 6 ya, berarti ini 6. Supaya sama ininya. Itulah kenapa software yang kayak gini pentingnya di situ.
Ketika kamu harus bikin di apa yang enggak ada timeline barin, ya kan susahan. Kamu akan nge-track, ini berapa ya, tak hitung saya, berapa ya 18 ini susah. Kalau sini kan udah ada nih. Ini berapa berapa nih? 7. Jadi berarti kamu harus bikin 7. 9. 13. 15. Tuh. 2. Ini 5. 7. Gitu seterusnya. 15, 17, 19, 21. Jadi kamu bikinnya ya berdasarkan si keyframe-nya, nanti kan kelihatan kamu bikin on-one atau on-two dari sini. 1, 2, 1, 2, 7, 8, gitu seterusnya. Kamu si animator tadi tahunya adalah dari frame number sama timing chart. Kadang ada timing chartnya yang ditaruh di sini untuk nunjukin apa namanya ini ke berapa nih, berarti ini 1, berarti ini 1, sini di 2, sini main di 3, ini di 4, ini di 5, kemudian ganti toh, ganti timing chart toh, ini main di 3, 4, ini 4 toh. 3, ini 5, 5, di 5, ya, sini di 7, kemudian ini di 9, nih 9 di sini, ini 10. Kok 1, sorry, 9 ini 11 ya, 11, 13, jadi 15, 17, 19, 21. Tuh, dihitungannya ini berapa di ganjilnya. Kalau yang di on trace ini berarti di kelipatan 2-nya, kelipatan 3-nya. Kalau di on one berarti 1. Dihitung berdasarkan sih tulisannya tadi ketika kamu bikin. Tergantung stylenya, ada yang nulisnya di timing chart di sini, ada yang nulisnya ada yang di sininya, atau ada yang di beda style di pojokan sini juga ada gitu. Tergantung dari kamu bikinnya itu style kayak gimana. Tapi yang jelas itu frame number pentingnya sih di situ. Kita bisa tahu kamu mau pakai on one atau on terus dari sini. Gitu sih. Gitu ya. Boleh tanya satu lagi, Bu? Iya, boleh toh. Bolanya kita blok boleh nggak? Jadi nggak garis, kita blok gitu. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah, itu tak bebasin. Aku pokoknya fokusnya adalah kamu bisa paham kamu pakai on one atau on twos, timing chartnya itu sesuai sesuai sama kecepatannya, tolakannya gimana gitu sih. Kalau mau mbok feel atau enggak, karepmu. Oke, makasih, Bu. Oke, yang lain lagi? Udah? 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 Oke, kalau nggak ada, stop recording ya. Kalian bisa coba-coba dulu, dikumpulin yang sudah